Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ya, hari ini kita sudah masuk di subtema 3, nah, yang ada di tema 2. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yang ada di tema 2 subtema 3. Ya, kita masuk di subtema 3 yang subtemanya berjudul energi alternatif. Oke. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sumber energi itu bermacam-macam. Nah, dan sumber energi itu ada yang suatu saat itu bisa habis. Nah, ada yang bisa kita jumpai setiap hari dan kok sepertinya tidak pernah habis ya. Nah, hari ini kita mulai di subtema 3 ini kita akan membahas sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Coba kita lihat dulu. Kita baca yang ada di buku tema halaman 96. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Nah, coba kita baca teks berikut. Nah, salah satu sumber energi alternatif di sini tadi yang disebutkan adalah angin. Oke. Angin seperti yang Pak Wisnu pernah sampaikan sebelumnya merupakan sumber energi yang ada terus-menerus. Nah, merupakan salah satu sumber energi alternatif. Nah, kira-kira kalau angin itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja yang setahu kalian? Ya, untuk mengeringkan baju ya, selain terkena sinar matahari yang namanya angin itu juga membantu baju yang dijemur supaya lebih cepat kering. Terus kira-kira untuk apa lagi? Ya, kalau kalian pernah mengetahui ada yang namanya pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itu juga berarti angin bisa untuk sumber energi listrik. Terus ada yang tahu lagi untuk apa kira-kira? Ya, biasanya kalau kita ada yang namanya angin di waktu udara sedang panas, berarti bisa merasakan apa kita? Ya, bisa merasakan sejuknya udara. Nah, berarti udara suhu di sekitar kita bisa turun karena adanya angin ini. Nah, itu beberapa manfaat angin. Nah, selain yang bisa kita rasakan seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi, angin itu juga bisa untuk menerbangkan layang-layang. Nah, untuk sebagai sarana kita refreshing. Seperti itu. Oke, di sini coba kita baca bagaimana sih membuat layang-layang itu, bahan yang dibutuhkan, cara membuatnya bagaimana. Nah, ini bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang. Yang pertama ada kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 dikali 30 cm. Yang kedua ada bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Yang kelima, gunting. Dan yang terakhir, bahan yang diperlukan adalah lem. Nah, coba bisa kita lihat di sini. Oke, bisa kita lihat. Nah, yang Pak Wisnu beri garis warna biru ini, nah, yang ini adalah bambu ukuran 40 cm. Jadi 40 cm-nya itu diposisikan bagaimana ya ini? Diposisikan horizontal atau menyamping. Nah, sedangkan bambu yang ukurannya 80 cm diposisikan tegak atau vertikal. Nah, oke. Coba kita lihat di cara membuatnya, kita baca bersama-sama.
Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Nah, seperti yang Pak Wisnu sampaikan, diletakkan secara horizontal atau ini seperti yang terlihat, dan vertikal, tegak ke atas. Oke, lalu ikat bambu dengan menggunakan benang. Nah, diikat menggunakan benang di sini. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Nah, di sini diikat menggunakan benang. Di sini terus disambungkan ke sini, ke bawah, dan ke samping lagi. Nah, yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Sudah. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu jiplak. Nah, ini. Nah, setelah tadi bambunya sudah siap. Nah, bambunya sudah siap dan sudah diikat keempat ujungnya. Nah, ini diletakkan di atas kertas koran. Nah, ini kertas korannya. Lalu dijiplak, digambar di sekeliling bambu. Sekeliling bambu yang sudah diikat. Oke, lalu kertasnya ini dipotong seperti ini. Dipotong sesuai dengan jiplakannya. Letakkan, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Nah, yang dijiplak atau itu tadi ditambahkan 2 cm lalu dipotong. Nomor 7, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Oke. Jadi seperti ini, direkatkan sampai menutupi bambu berbentuk. Nah, jadi dia menyatu. Oke. Nomor 8, tambahkan ekor. Nah, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Nah, diberikan ekor di sini. Lalu buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Nah, ini lubangnya di sini. Masukkan benang dan ikat ke titik persimpangan. Nah, diikat di sini lalu diikat ke persimpangan. Ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, lalu diberikan benang. Nah, itu kira-kira cara membuat yang namanya layang-layang. Nah, oke. Setelah ini coba kalian buka di buku kalian, di buku tema halaman 131, atau bisa lihat di video ini. Nah, sekarang coba kita baca bersama-sama di halaman 131. Jika tadi kalian sudah melihat dan membaca itu bagaimana cara membuat layang-layang lengkap dengan gambarnya. Nah, sekarang ini ada sebuah percobaan. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kabel dan kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang pernah kalian lakukan sebelumnya. 1 buah bola lampu senter, lalu penjepit buaya, seng dan logam atau koin kuning dan putih. Nah, sebagai kutub positif dan negatif. Nah, cara membuatnya adalah dengan ini tadi. Coba kita gambarkan, nanti kalian gambarkan ini di buku tulis kalian. Yang pertama adalah ini, beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Misalkan di sini Pak Wisnu punya kentang. Nah, kentangnya ada 2. Nah, ini misalkan kentang. Ini misalkan potongan kentangnya seperti ini. Nah, oke. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Nah, diberikan yang namanya seng dan logam. Nah ya. Oke, kita beri warnanya
abu-abu aja. Sengnya ditancapkan di sini dan di sini. Oke. Nah, lalu dihubungkan dengan menggunakan ini. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel dan kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya. Nah, di sini ada kabel, diberikan kabel. Nah, ini di ujungnya ada penjepit buaya di sini. Penjepit buaya itu penjepit listrik untuk arus kecil. Nah, nanti kalau pengen tahu bisa kalian googling penjepit buaya itu bentuk aslinya kayak apa sih. Nah, ini diberi penjepit buaya di sini dan di sini. Nah, lalu di sini ada yang namanya lampu. Ada lampunya di tengah. Lampunya akan menyala seperti itu. Oke. Jadi seperti ini yang ada di buku. Nah, sekarang setelah ini silahkan kalian gambar dengan rapi untuk kemudian kalian ini sebagai penggantinya di halaman 132. Nah, coba kalian gambarkan apa yang sudah Pak Wisnu sampaikan ini tadi. Seperti ini kira-kira gambarnya. Silahkan digambar di buku tulis kalian. Nah, dan coba nanti kita kapan-kapan menggambarkan dari sebuah sebuah percobaan. Kira-kira percobaan itu seperti apa? Nanti kita coba bersama-sama. Oke, cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan untuk kegiatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi.